Kemudian juga beliau mengucapkan sholawat dan salam kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk sebagai pemberi kabar gembira kepada orang yang mau mengikutinya dan sebagai pengancam bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bagi beliau melanjutkan dengan sholawatut taj dan kemudian salawat miftah babi rahmatillah, beliau mengucapkan wasiatut taqwa, wasiat tentang ketakwaan yang mana orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad dan kepada umat-umat terdahulu sebagaimana dalam ayat walaqad wassayna alladziina utul kitabah sampai terakhir ayat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kami telah memberikan wasiat kepada kalian, kepada orang-orang sebelum kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya takwa adalah bekal yang paling baik yang dibawa oleh seorang hamba untuk menghadapi hisab, hari pertanggungjawaban kelak di yaumil akhirah, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari ketika tidak akan ada lagi gunanya harta dan anak keturunan kecuali orang-orang yang membawa hati yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, beliau melanjutkan bahwasanya takwa adalah alamat kebahagiaan dan alamat beruntungnya seorang di hadapan Allah. Ketika kita ingin tahu nilai kita di hadapan Allah, maka lihatlah bagaimana nilai takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai kita di hadapan Allah. Di antara bentuk ketakwaan yang harus dijaga adalah bagaimana kita menjaga lisan kita dan tangan kita untuk tidak dan menyakiti orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dikatakan muslim adalah orang yang selamat, orang yang berada di sekitarnya dari tangannya dan dari lisannya. Orang yang selalu mengeluarkan kalimat-kalimat mengejek, orang yang selalu mengeluarkan kalimat-kalimat, melontarkan kata-kata yang menyakiti orang di sekitarnya, bukanlah orang yang benar-benar muslim di hadapan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu marilah kita jaga lisan kita, kita jaga tangan kita. Jangan pernah mengucapkan dan juga jangan pernah mengirimkan pesan-pesan baik lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat berita-berita di media sosial untuk mengungkapkan kebohongan-kebohongan atau sesuatu yang belum benar kebenarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menyebarkan berita bohong akan diadab di kuburannya sebelum diadab di dalam kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda bahwasanya al-kadzib yahdi ila fujur, kebohongan akan menjadikan seorang menjadi seorang yang penjahat di hadapan Allah, menjadi orang yang buruk di hadapan Allah, dan kejahatan akan membawa seorang menuju neraka disiksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan wasidqu yahdi ilal bir, dan kebenaran, kejujuran akan membawa seorang menjadi pangkat hebat di hadapan Allah, dan kehebatan tersebut yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kejujuranlah yang akan menyelamatkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kejujuran akan berakibat baik walaupun ketika mendengarnya akan terasa menyakitkan, namun ketika itu adalah kejujuran, pasti akibatnya, pasti hasil akhirnya adalah kebaikan. Sebagaimana sebaliknya, kebohongan walaupun terdengar nikmat, kebohongan walaupun terdengar enak, namun hasilnya akhirnya adalah kejahatan, hasil akhirnya akan menyakitkan walaupun awalnya adalah kenikmatan. Rasulullah dan kemudian beliau melanjutkan bahwasanya di antara hal yang perlu kita jaga adalah bersumpah dengan sumpah-sumpah yang bohong. Jangan pernah bersumpah dengan sumpah-sumpah palsu, karena sumpah palsu itu disebutkan oleh Nabi Muhammad dengan julukan al-yaminul ghamus, yaitu sumpah yang menenggelamkan. Kenapa disebut menenggelamkan? Karena sumpah kebohongan, sumpah yang tidak jujur akan membawa orang tersebut tenggelam di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan kata beliau, segala tindak tanduk kita, termasuk dalam kita bertransaksi jual beli, apapun yang kita berikan kepada dagang, jangan sekali-kali membawa sumpah, apalagi sumpah itu adalah palsu. Karena sumpah yang palsu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda akan merugikan dagangan, membuat rugi dagangan dan menghilangkan kebarokahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sumpah-sumpah palsu dan lisan-lisan yang mengatakan ketidakbenaran.
Dan beliau mengatakan bahwasanya di antara takwa yang selanjutnya adalah saling kita memberi nasihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita satu sama lain sesama muslim saling memberikan nasihat kepada saudara-saudara muslim yang lainnya. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau bersabda, tidak akan kalian masuk surga kecuali kalian beriman, dan kalian tidak akan dikatakan beriman kecuali ketika kalian saling menyayangi. Sehingga orang yang sayangi akan mengingatkan saudaranya ketika berbuat salah, akan saling menasehati saudaranya ketika berbuat keliru. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan bagaimana cara kalian agar saling membuat kalian saling mencintai. Maka caranya diantaranya adalah afsus salam, salam di antara kalian. Islam, kata beliau, adalah agama yang penuh kedamaian, agama yang membawa ketenangan kepada pemeluk-pemeluknya dan bahkan kepada para pendengar. Islam tidak pernah masuk ke satu negeri kecuali negeri tersebut akan diliputi keamanan. Islam tidak pernah masuk satu daerah kecuali daerah tersebut akan terasa bagaimana nikmatnya kedamaian. Sehingga bohong apabila ada orang yang membawa nama Islam namun menyebarkan ketakutan, menyebarkan radikal, menyebarkan bohongan. Karena Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah membawa hal tersebut. Bahkan pernah satu waktu Rasulullah SAW diminta oleh para sahabat untuk mendoakan orang musyrikin yang telah mengganggu beliau, namun beliau menolaknya. Karena Rasulullah SAW bahkan mengatakan, Allah tidak membuatku, Allah tidak mengutusku la'anan sebagai pembawa laknat atau pembawa bencana. Namun Rasulullah SAW adalah sosok yang membawa kedamaian. Bahkan ketika malaikat di Taif, malaikat datang untuk mendengarkan apapun perintah setelah Nabi Muhammad disiksa, setelah Nabi Muhammad dilempari batu dengan segala kehebatan, malaikat menawarkan bantuan, menawarkan akan menghantam penduduk Taif ketika itu dengan hantaman gunung. Maka jawaban Rasulullah SAW penuh kedamaian. Rasulullah menjawab, jangan wahai malaikat, karena aku berharap apabila mereka belum beriman, aku berharap anak keturunan mereka yang dilahirkan akan menjadi anak keturunan yang beriman. Disinilah Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana rahmat bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, kasih sayang bukan hanya kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, namun kasih sayang harus kita sebarkan bahkan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itulah Rasulullah SAW. Satu waktu pernah ada satu orang jenazah dipikul, dibawa di hadapan Rasulullah SAW, dan ternyata jenazah yang dibawa tersebut adalah jenazahnya orang kafir, jenazahnya orang yang bukan Islam. Menetes air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat terbingung, ya Rasulullah, itu tadi yang dibawa adalah jenazahnya orang kafir. Apa jawaban Nabi Muhammad? Bagaimana saya tidak sedih, satu nyawa lepas dari diriku menuju api neraka, aku tidak berhasil menyelamatkannya. Begitulah rahmatnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau mengatakan bahwasanya di antara tanda keimanan adalah menerima apa yang dibawa oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian akan memasuki surga kecuali orang yang tidak mau masuk surga, kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, semua orang pasti akan masuk surga, mungkin tidak ada orang yang enggan untuk masuk surga. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab bahwasanya orang yang patuh terhadap perintahku adalah orang yang mau masuk surga, orang yang melanggar perintahku adalah orang yang berarti enggan untuk memasuki surga. Maka kata beliau, mari ketika ada perintah syariat, katakan sami'na wa ata'na, kami dengar perintah dan kami taati perintah. Jangan seperti umat-umat terdahulu, ketika nabinya mengatakan satu perintah, umat-umat terdahulu mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar nasihat tersebut tapi kami tidak mau nurut kepada perintah tersebut. Maka kata beliau, mari kita sambut syariat-syariatnya Allah, perintah Allah, mari kita sambut dengan gambutan tangan yang baik, karena sebagaimana kita menyambut syariatnya Allah, begitulah Allah Subhanahu wa taala akan menyambut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus menjadi hamba yang selalu memperhatikan bagaimana ridha Allah Subhanahu wa taala, yang memperhatikan dan menjauhi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh beliau bahwasanya setiap kita itu timbangan dirinya ada pada tangannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika dia untuk melanggar Allah, disitulah Allah akan murka kepadanya, disitulah dia memilih untuk mendapatkan murka.
Banyak di antara kita tidak pernah muraqabah kepada Allah, tidak pernah memperhatikan bagaimana Allah melihat kita. Kita mungkin akan takut ketika ada kamera, namun ketika tidak ada kamera, kita tidak akan lagi takut kepada kamera tersebut. Namun kita tidak pernah tahu ada kamera yang selalu mengintai kita, yaitu pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dikatakan kita ini lebih takut kepada manusia dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah riwayat hadis dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah akan memberhentikan seorang hamba yang tidak takut kepada Allah sembari Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada hamba tersebut, "Abdi, aja'altani ahwanan nadhirin?" Wahai hambaku, apakah kamu jadikan orang yang paling remeh ketika yang kau lihat adalah aku? Kamu tidak takut kepadaku, namun kamu takut terhadap apa kata manusia. Kamu tidak takut kepada apa kataku, namun kamu takut kepada apa kata orang. Maka kata beliau, mari pikirkan apakah yang akan dikatakan oleh Allah, apakah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, apakah murkanya ataupun ridhonya. Jangan pernah berpikir di antara kita bagaimana apa kata orang, namun pikirkanlah apa kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setan tidak akan pernah berhenti. Wahai hadirin rahimakumullah, ketika kita beramal, setan akan memasukkan pikiran-pikiran bagaimana apa kata orang, tidak pernah berpikir apa kata manusia, sehingga hilanglah sifat ikhlas daripada diri kita. Padahal ketika kita sholat, yang diterima dari sholat kita adalah bagaimana ukuran kadar ikhlasnya, kadar khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Masuklah pikiran-pikiran duniawi, pikiran kerjaan, pikiran anak dan lain sebagainya, sehingga kita tidak pernah takut apa yang Allah pandang kepada kita, namun kita lebih takut apa yang dipandang oleh manusia. Maka masyaallah hadirin rahimakumullah, di dunia ini adalah tempat yang singkat, waktu yang singkat, dengan amalan yang pendek yang tidak sampai beratus-ratus tahun, namun amalan singkat akan menentukan bagaimana kenikmatan abadi kentak di selama-lamanya di yaumil qiyamah kelak, ataupun adalah siksa abadi selama-lamanya. Orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah akan sama kepada orang yang kafir ketika ia mempercayai kematian. Orang iman percaya kematian, kafir pun percaya akan adanya mati. Namun bedanya adalah orang mukmin akan percaya apa yang menjadi pertanggungjawaban setelah kematian. Orang kafir ketika ia merasa kematian, mereka pikir selesai hidup dengan kematian. Namun kita akan terus berlanjut bagaimana pertanggungjawaban kita setelah kematian. Maka marilah ketika kita beramal, pikirkan amal yang akan membawa kenikmatan kelak di yaumil qiyamah setelah kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Ketika kamu masuk di waktu pagi, segeralah beramal, jangan menunggu sore hari. Ketika kamu ada di sore hari, segeralah beramal, jangan menunda-nunda sampai esok pagi, karena kalian tidak akan tahu kapan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dengan firman Allah, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala an dzikrillah." Mereka orang-orang hebat adalah orang yang tidak dilalaikan oleh tijarah, oleh dagangan, oleh jual beli. Mereka tidak lalai untuk zikir kepada Allah. Allah tidak melarang kita untuk berdagang, Allah tidak melarang kita untuk jual beli. Andai kata Allah melarang kita jual beli, pasti Allah langsung mengatakan jual beli. Namun di ayat itu Allah menekankan bahwasanya walaupun mereka berjual beli, walaupun mereka berdagang, tapi mereka tidak pernah lupa untuk terus berzikir kepada Allah. Maka dari itu masyaallah hadirin rahimakumullah, jangan kita rusak hidup kita hanya dengan dagangan tanpa pernah berzikir kepada Allah. Jangan pernah rusak ingatan kita kepada Allah hanya dengan tijarah, hanya dengan dagangan dan lain sebagainya. Mungkin kita bingung ketika kita punya HP dan HP ini rusak, sebagaimana kita bingung ketika kita punya HP yang rusak. Maka harusnya kita lebih bingung ketika kita punya pikiran dan hati yang rusak, yang tidak pernah terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah ketika kita melihat satu sama lain saudara kita, marilah kita saling mengingatkan di dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang tidak merugi. Kemudian di dalam khutbah kedua, Al-Hayy Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, setelah beliau mengucapkan Alhamdulillah dan salawat Nuril Anwar, kemudian beliau mengucapkan wasiatut taqwa. Beliau mengajak kita untuk memperbaharui taubat kepada Allah dan selalu beristighfar kepada Allah, khususnya di tengah kegelapan malam, di waktu-waktu sahur. Karena setiap malam Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah setiap malam menurunkan rahmatnya seraya memanggil kepada kita hambanya, hal min mustaghfir,
mana di antara hambaku yang mau beristighfar, yang banyak dosa minta ampun, hal min taib, mana hambaku yang mau tobat, mana yang punya hajat, aku akan kabulkan hajatnya. Dan itu dilaksanakan, itu diberikan kepada kita setiap malamnya. Maka beliau mengatakan mengherankan, sungguh mengherankan apabila ada orang yang mengaku banyak dosa, atau orang yang mengaku punya sakit, atau orang yang mengaku butuh hajat di hadapan Allah, namun tidak pernah meminta di waktu kegelapan malam beristighfar kepada Allah, meminta hajatnya, bertaubat kepada Allah, dan meminta hajat-hajat duniawi ataupun hajat ukhrawi. Dan di antara doa kita ketika di kegelapan malam, usahakan, bahkan setiap kita berdoa, selain kita berdoa kepada diri kita, mari kita doakan saudara-saudara kita, karena itulah intisari daripada memikirkan keadaan umat. Bukan memikirkan keadaan umat, memikirkan keadaan orang lain sesama muslim. Itu kita buka HP cari kabar, bagaimana kabar terbaru, kabar paling aktual. Itu bukan memikirkan keadaan muslim, tapi memikirkan keadaan muslim. Adakah dengan terus mendoakan muslim di dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mari, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam hadis beliau bersabda, "Tuba, sungguh beruntung orang yang mendapati nanti di dalam catatan amal perbuatannya banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah." Dan juga marilah kita perbanyak hidup kita dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat kita akan dibalas 10 salawat oleh Allah. Satu salawat kita akan dibalas 10 naiknya pangkat oleh Allah, naiknya derajat, ampunan dosa 10 kali lipat sebagaimana kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal pasti akan masuk kemungkinan antara diterima atau ditolak oleh Allah. Namun salawat kepada Rasulullah adalah amal satu-satunya amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan barokah salawat Allah jaga negeri kita, Allah jaga keluarga kita penyakit, Allah jaga anak-anak kita, lingkungan anak-anak kita dari segala penyakit, segala virus, baik penyakit ataupun penyakit batin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ini yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.